Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jumpa lagi dengan kami ya di UB Channel. Kita sekarang akan belajar tentang macam-macam wajib. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Langsung saja kita membahas tentang wajib. Secara pengertian, wajib itu menurut bahasa adalah pasti atau tepat. Sedangkan menurut istilah usul fikih adalah sesuatu yang diperintah oleh syar'i atau syariat supaya dikerjakan oleh mukallaf secara pasti, dan perintah itu disertai dengan petunjuk yang menunjukkan bahwa perintah itu menjadi wajib. Contohnya dalam Al-Quran ada perintah atau ayat, perintah dalam ayat waqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dan tegakkanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Hukum wajib di sini harus dilakukan. Siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala, sedangkan siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan siksaan. Nah, itu definisinya. Sekarang ke pembagiannya, macam-macam wajib. Ya, pembagian wajib. Ada 4 kriteria atau segi. Yang pertama adalah wajib ditinjau dari segi waktunya. Yang pertama juga wajib mutlak dan wajib muqayyad. Yang kedua, ditinjau dari segi ketentuannya, yaitu menjadi 2 juga, wajib muhaddad dan wajib ghairu muhaddad ya. Yang ketiga, dari segi tuntunannya, tuntunan penunaiannya, yaitu menjadi 2 juga, wajib ain dan wajib kifayah. Yang keempat, dari sifatnya itu menjadi 2 juga, wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Sekarang kita baca satu persatu. Yang pertama, dari segi waktu pelaksanaannya, ini dibagi menjadi 2 tadi ya, yaitu wajib mutlak dan wajib muqayyad. Kalau mutlak itu tidak terikat waktu. Penjabarannya, wajib mutlak adalah sesuatu yang diperintah oleh syar'i untuk melakukannya secara pasti dan tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Contoh, orang yang melanggar sumpah itu wajib membayar denda. Namun pelaksanaan pembayaran denda ini tidak ditentukan waktunya. Ia dapat melaksanakannya langsung setelah melanggar sumpah atau dalam jeda beberapa waktu. Yang kedua, yaitu wajib muqayyad atau terikat waktu. Adalah sesuatu yang diperintah oleh syar'i untuk melakukannya secara pasti dalam waktu tertentu. Contohnya sholat 5 waktu. Masing-masing sholat dibatasi waktu tertentu sehingga tidak boleh bagi mukallaf untuk melaksanakannya di luar waktu tersebut atau yang telah ditentukan. Oke, yang kedua, wajib berdasarkan ketentuan syar'i. Dibagi menjadi 2, yaitu wajib muhaddad dan ghairu muhaddad. Di mana muhaddad yaitu ketentuannya dibatasi. Kalau ghairu muhaddad tidak dibatasi. Wajib muhaddad adalah suatu kewajiban yang ketentuannya ditentukan oleh syar'i. Contohnya sholat 5 waktu. Sholat fardu ini harus dilakukan sesuai dengan jumlah, rukun, dan syarat yang telah dibatasi oleh syar'i. Yang artinya tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Dalam hal ini misalkan rukun, bilangannya, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu wajib ghairu muhaddad. Ketentuannya ini tidak dibatasi. Adalah sesuatu atau suatu kewajiban yang ketentuannya tidak dibatasi oleh syar'i. Contoh, infak di jalan Allah, saling tolong-menolong pada kebaikan, dan memberi makan orang yang lapar. Tujuan kewajiban ini tidaklah lain untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan ketentuan yang dapat memenuhi kebutuhan itu tergantung pada jenis kebutuhan. Ya. Jadi tidak dibatasi seberapapun. Bisa karena ini kewajiban dalam hal infak, maka itu jumlahnya dibebaskan kepada orang yang memberikannya. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan
waktu penunaiannya. Ya, ini ada dua juga, wajib dibagi menjadi dua, yaitu wajib ain dan wajib kifayah atau wajib kifayah. Wajib ain kita sudah familiar ya, yaitu sesuatu yang diperintah oleh syar'i supaya dilaksanakan oleh setiap mukallaf. Contoh, sholat, zakat, haji. Jadi ini wajib dilaksanakan dan ini bersifat personal ya, setiap orang yang mukallaf wajib melakukannya. Lalu wajib kifayah yaitu sesuatu yang diperintah oleh syar'i untuk dilaksanakan tanpa melihat siapa yang melaksanakannya. Jadi syar'i hanya menuntut dari kelompok mukallaf. Jika seorang mukallaf telah melakukannya, maka gugurlah dosa dari mukallaf yang lain. Tapi apabila tidak ada seorang mukallaf pun yang melakukannya, maka semua mukallaf berdosa karena mengabaikan kewajiban itu. Contohnya, menjawab salam ya, dalam sebuah komunitas ketika ada yang salam itu harus menjawab ya, walaupun salah satu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, mensolatkan orang yang meninggal, menolong orang lain dan sebagainya. Lalu yang keempat, wajib berdasarkan sifatnya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Wajib muayyan atau tertentu adalah sesuatu yang diperintah oleh syar'i dengan sendirinya tanpa pilihan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lainnya. Contohnya sholat. Jadi tidak ada pilihan antara anggaplah sholat apa ya? Yang artinya ya harus sholat, nggak ada pilihan lagi ya, harus dijalankan. Apalagi pilihan antara mengerjakan atau tidak, udah nggak bisa, harus dijalankan pokoknya. Yaitu mukallaf harus melakukan kewajiban itu dengan sendirinya. Lalu yang kedua yaitu wajib mukhayyar atau yang bersifat pilihan. Adalah sesuatu yang diperintah oleh syar'i, mukallaf diharuskan untuk memilih salah satu di antara kewajiban itu. Sehingga hilanglah tanggungannya dengan melaksanakan salah satunya. Contoh, denda bagi orang yang melanggar sumpah. Nah, denda ini dibayarkan wajib, harus. Hukumnya sudah wajib. Cuman wajibnya mukhayyar, yaitu pilih, bisa memilih. Memilih apa? Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam syariat, bahwasanya denda bagi orang yang bersumpah atau yang melanggar itu antara memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan budak. Nah, mukallaf bisa memilih salah satu di antara tiga di atas tadi. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban dan semoga Allah menghindarkan juga kita dari segala hal-hal yang telah dilarang oleh Allah. Demikian, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.